Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saya Albi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kali ini YoE Entertainment kembali hadir dengan pembahasan masuk KPI. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Nah, tema kali ini itu cocok banget dengan calon mahasiswa baru yang ingin mengambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah ditemani dengan salah satu alumni KPI UIN Wali Songo Semarang dengan demisioner HMJ KPI. Halo Mas. Halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Gimana Mas? Puasanya lancar Mas? Alhamdulillah lancar, stang motor aman. Aduh, stang motor aman. Ya Mas, sesuai dengan tema yang akan kita bahas kali ini, jurusan KPI itu membahasnya apa saja ya Mas? Bicara terkait jurusan KPI membahas tentang apa aja itu banyak sekali. Kalau dijabarkan sekarang itu nggak cukup waktunya sampai buka nanti. Oke ya, kurang lebih sependek pengetahuan saya, jurusan KPI itu membahas terkait ilmu komunikasi dan juga penyiaran yang tentunya penyiaran tersebut mengandung nilai-nilai keagamaan Islam pada umumnya. Dengan artian pada nantinya ketika kita kuliah di jurusan KPI kita akan mendalami dua hal yaitu ilmu komunikasi dan juga ilmu penyiaran tersebut. Nah, perbedaan KPI dengan ilmu komunikasi di kampus-kampus yang lain, kalau KPI kan adanya di PT KIN. Nah, kalau KPI itu lebih kita nggak hanya mempelajari ilmu komunikasi saja pada umumnya, akan tetapi kita juga dibekali ilmu keagamaan yang lebih komprehensif. Seperti itu. Di komunikasi dan penyiaran Islam itu apa hanya terpaku untuk mempelajari keagamaan dan harus memahaminya. Kalau dibilang terpaku itu sebenarnya ya tidak terpaku. Akan tetapi kita juga harus mempelajari dan memahami keagamaan tersebut. Karena untuk bekal kita di perkuliahan dan juga di kelak ketika kita hidup bermasyarakat, ilmu keagamaan itu tentu sangat dibutuhkan. Dan ketika di perkuliahan nantinya, teman-teman juga membutuhkan terkait ilmu keagamaan tersebut. Sehingga nanti ketika teman-teman di ujung umur, ujung tanduk, teman-teman sebagai mahasiswa menjalani sidang skripsi, tentu ilmu keagamaan tersebut nantinya juga akan dites atau diuji oleh Bapak Ibu dosen penguji. Ini spill sedikit. Biar teman-teman nggak menyepelekan terkait ilmu keagamaan yang ada di jurusan KPI. Teman-teman juga harus mempelajarinya dan teman-teman juga harus mengerti seperti itu. Jadi mempelajarinya. Ya, jelas. Nek terpaku itu nanti teman-teman malah ngeblank ya. Kok sinaune malah agama ning KPI kan malah repot tuh. Untuk tugas-tugas di prodi KPI ini Mas, apakah hanya ngomong saja dan tidak ada tugas tertulis gitu? Apakah hanya ngomong atau yang ngomong ya nulis atau nulis aja? Ya kalau tugas itu semua tentu ada, ngomong, nulis ada. Kalau ngomong kan sudah jelas, kita sebagai mahasiswa KPI kan sudah semestinya kita harus cakap dalam komunikasi, dalam ngomong, public speaking ya. Kalau tulis itu tergantung. Ada dosen yang mengasih tugas dengan untuk ditulis, ada yang hanya bentuk video atau apa, nggak harus tulis tangan, nggak harus apa. Bermacam-macam sih. Ada dosen yang begitu, ada dosen yang dengan makul ini harus tugasnya menulis tangan di setiap pertemuan yang akan datang. Nggak semua dosen tugasnya itu ditulis tangan. Jadi ada macam-macamnya juga ya Mas ya. Nggak semuanya. Nah, ini nih Mas. Saya juga bingung juga dengan yang ini. Konsentrasi itu apa saja yang harus diketahui dan bisa diambil di semester berapa? Ya saya juga bingung juga Mas. Oke, kalau oke
Kalau konsentrasi di KPI mulai tahun 2020 kan konsentrasi yang sebelumnya ada televisi dakwah, radio dakwah, kemudian ada jurnalistik. Ketika tahun 2020 itu mengalami perkembangan dan mengalami perubahan yang di situ menjadi masih tiga konsentrasi, akan tapi beda penjurusan dan ada konsentrasi baru. Yaitu yang sekarang itu ada broadcasting, yang kedua ada jurnalistik, yang ketiga ada public relation. Nah, kalau kapan untuk mengambil konsentrasi ya? Itu ketika teman-teman beranjak masuk ke semester 5. Nah, di situ teman-teman mulai menentukan teman-teman ingin konsen fokus ke bidang apa di jurusan KPI, teman-teman harus tentukan. Nah, sebelum teman-teman menentukan, teman-teman juga melalui ketika semester 1 sampai semester 4 itu bekal-bekal ilmu komunikasi, ilmu-ilmu keagamaan dari fakultas maupun dari universitas. Dan ketika teman-teman semester 5, teman-teman mulai tentukan teman-teman ingin konsen fokus ke konsentrasi apa. Seperti itu. Tadi kan ada tugas video juga nih. Hmm. Apa harus ahli di bidang videografi dan fotografi? Di jurusan KPI. Iya. Kalau dibilang ahli harus ahli itu enggak sih. Itu kan tergantung passion minat dari teman-teman semua toh. Enggak bisa disamaratakan teman-teman KPI harus ahli dalam bidang foto video semua. Ya, ada teman-teman yang fokus konsen ahli ke bidang foto dan video. Akan tapi kan teman-teman di KPI bidang yang diminati itu banyak. Ada tulis menulis, jurnalistik, editing, desain grafis, presenter, MC dan lain-lain kan masih banyak. Ya, tapi setidaknya ya sedikit banyak itu teman-teman juga harus tahu lah foto video itu pengambilan, tata letak ngaturnya itu gimana harus tahu lah. Mas KPI kok, Bro. Ini Mas, peralatan apa saja yang harus dimiliki sebagai mahasiswa KPI Mas? Ya kalau bilang peralatan kan kita harus lihat dulu kebutuhan yang kita pengen itu apa. Kalau teman-teman minat di kepenulisan, di radio ataupun TV kan peralatannya tentu beda-beda toh. Tapi ketika teman-teman apa namanya keberatan akan kok harus punya alat ini gini 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 dan gini. Sebenarnya pakai pakai handphone, HP teman-teman itu sudah bisa explore ke semua apa bakat minat yang teman-teman pengen nih. Misal teman-teman pengen foto, video, pakai HP kan bisa. Pengen radio, voice over, rekaman pakai HP kan juga bisa. Pengen apa? Buat cerita, pengen buat berita, buat tulisan-tulisan kan pakai HP juga bisa sekarang. Maksudnya ketika teman-teman kesusahan atau sulit dalam peralatan yang teman-teman pengen lakukan untuk mengeksplor keinginan teman-teman, HP itu sebenarnya sudah mencukupi semua. Tergantung teman-teman gimana cara mengemas hal tersebut di handphone. Video yang baik gimana, foto yang baik gimana, penyiaran, voice over yang baik itu gimana kan teman-teman harus mempelajari itu. Gak hanya terpaku pada peralatan. Kan seperti itu sih. Nggak usah muluk-muluk, yang penting pemanfaatan dari Oh, gadget itu Mas ya. betul. Nek Albi tahu kan, yo kalau aku lihat di sosial media kan ada banyak orang yang peralatannya bagus-bagus, editingnya bagus dibandingkan dengan orang yang cara ngambil video fotonya biasa pakai HP ataupun apa. Akan tapi konten tersebut yang biasa-biasa itu banyak yang nonton daripada yang editannya bagus. Pernah lihat gak? Iya. Nah, itu loh. Maksudnya nggak menentu. Ketika teman-teman tahu peralatan akan produksi atau apa, cara ngambilnya gimana. Ketika teman-teman menguasai semuanya, ya nggak apa-apa. Ketika teman-teman kesulitan akan peralatan, jangan menjadi kendala. Jadi yang biasanya yang sudah direncanakan sama yang belum direncanakan, yang sudah direncanakan itu cenderung malah
banyak yang kurang minat, yang enggak direncanakan banyak yang minat gitu Mas. Itu loh yang enggak terduga-duga. Nah, ini udah di ujung sih Mas. Yang terakhir gini Mas. Pesan-pesan buat calon maba yang ingin masuk prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Atau Masnya pengen membagikan tips lain untuk masuk prodi ini Mas. Gimana Mas? Tips dulu ya. Oke, kalau tips ketika teman-teman memiliki keinginan atau bertekad untuk kuliah di jurusan KPI, tentu teman-teman pertama harus memiliki niat, dan niatan tersebut teman-teman harus yang kuat. Ketika teman-teman sudah memiliki niatan yang kuat, tentu nanti berjalannya waktu teman-teman itu akan enjoy menikmati hal tersebut. Ketika teman-teman belum kuat niat tersebut, nanti ditakutkan di tengah jalan niatnya ambruk. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki niatan yang kuat, kemudian teman-teman daftarkan diri teman-teman ke PT KIN di Indonesia ataupun di kampus-kampus PT KIN impian teman-teman yang terdapat jurusan KPI. Nah, tentu teman-teman harus belajar gimana nantinya agar teman-teman lolos dan lulus sebagai mahasiswa KPI. Dan ketika teman-teman sudah lulus atau lolos sebagai mahasiswa KPI, teman-teman harus percaya diri di sini. Teman-teman harus bangga akan teman-teman menjadi mahasiswa KPI. Teman-teman harus bangga dan bisa bersaing dengan teman-teman yang kuliah di kampus lain dan jurusan yang lain. Teman-teman juga harus memiliki ciri atau nilai tersendiri bahwasanya saya mahasiswa KPI. Saya mahasiswa KPI dan kamu memiliki nilai jual yang teman-teman miliki. Kemudian ketika teman-teman sudah percaya diri, teman-teman harus memiliki tekad. Tekad di sini teman-teman harus bisa menggali, mengeksplor minat teman-teman, bakat teman-teman yang teman-teman punya ketika teman-teman menjadi mahasiswa KPI, yang nantinya bisa menjadi nilai value tersendiri untuk teman-teman sebagai mahasiswa KPI. Dan itu nantinya juga akan dibutuhkan ketika teman-teman mencari pekerjaan, berkehidupan di masyarakat nanti. Tentu nilai-nilai tersebut pasti dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar teman-teman. Kemudian kalau pesanku untuk teman-teman calon mahasiswa baru, ya siapkan mental teman-teman menjadi mahasiswa KPI. Enjoy santai kuliah di jurusan KPI, tapi jangan terlalu santai, nanti malah mental teman-teman kena. Kemudian berkarya selagi masih muda, jangan sia-siakan usia mudamu tanpa sebuah karya. Nah, itu dia teman-teman untuk calon maba dan ya semuanya juga. Terima kasih sudah menonton ini. Sampai jumpa. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.